Assalamualaikum. Hai teman-teman, balik lagi di channel aku, Umi Syakila. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang baik dan sehat selalu ya, amin. Nah, ini adalah kegiatan aku dari mulai aku bangun pagi. Aku bangun jam 5 lebih dan setelah bangun aku langsung sholat subuh. Seperti ini ya rutinitas setiap pagi. Setelah ini gak lama Syakila juga udah bangun. Nah, teman-teman setiap pagi apakah teman-teman setelah sholat itu langsung aktivitas atau misalnya istirahat lagi? Kalau aku sih kadang-kadang istirahat lagi, kadang-kadang langsung aktivitas juga. Tergantung kondisi mood dan tubuh pada saat pagi hari itu ya. Kadang kalau misalnya badan masih capek ya memang pengennya itu masih rebahan aja dulu sebentar. Sampai nanti di saat kondisi badan udah enakan baru deh mulai aktivitas. Saat ini cuaca udah masuk musim hujan ya teman-teman. Setiap hari itu pasti hujan dan seringnya tuh hujan itu lebat banget. Dan pagi hari ini seperti biasa langit juga mendung. Jadi biasanya kalau musim panas jam 6 itu udah terang ya. Kalau sekarang tuh bener-bener gelap kayak masih subuh ya. Ini aku udah mulai mau buka pintu rumah bareng Syakila. Kita mau nyapa Olive. Pagi Olive. Olive selamat pagi. Selamat pagi anak cantik ini. Push jangan teriak-teriak pagi-pagi. Apa? Olive minta keluar nih. Nah teman-teman, sejak aku adopsi Olive, ada Olive di rumah, aktivitas pagi itu pasti disibukkan dengan mengurus dia dulu. Jadi pagi-pagi itu aku selalu sempetin buat bersihin kandangnya dulu, terus refill makanannya, terus sikat-sikat kandangnya juga, dan buang kotorannya juga. Nah, sebelumnya aku harus ngeluarin mobil dulu teman-teman, karena aku kan perlu keran air ya, perlu selang buat ngebersihin alas di kandangnya itu. Jadi aku keluarin dulu mobil sebentar, habis itu mulai deh aku bersihin kandangnya Olive. Nah untuk teman-teman yang memang pelihara kucing juga biasanya pasti tahu ya. Jadi kalau kucing itu membersihkan kotorannya kalau pakai pasir seperti yang aku pakai itu gampang banget. Jadi aku juga baru tahu dari suamiku kalau pasir ini itu pasir wangi gitu teman-teman. Jadi bagus, dia juga nyerap cairan. Kalau untuk kotorannya pun langsung mengeras dan tertutupi sama si pasir ini, jadinya nggak jorok atau nggak kotor gitu teman-teman, nggak ribet juga cara bersihinnya. Nah si pasirnya itu cukup kita bersihin kayak gini aja sih, langsung dikeruk aja. Sorry banget aku agak blur ya videonya, takutnya teman-teman yang nggak pelihara kucing takut agak jijik ya. Tapi sebenarnya ini nggak jijik juga sih teman-teman, karena memang totally si kotoran itu udah terbalut sama pasir, dan pasirnya itu wangi. Aku tuh sama sekali nggak mencium bau kotoran kucing di sini. Jadi aku betah aja sih pelihara Olive di rumah sekarang. Nah ini juga si alas kandangnya aku sikat, aku bersihin. Terus si alat untuk mengeruk kotorannya juga aku selalu bersihin juga ya teman-teman, biar higienis, biar bersih. Pokoknya dengan pakai pasir yang wangi seperti ini,
kita tuh nggak berasa nggak berasa pelihara kucing, jadi kotorannya tuh nggak tercium sama sekali. Buat dapetin pasir kayak gini, teman-teman bisa dapetin di pet shop, harganya juga terbilang terjangkau. Satu karungnya itu 70.000 dan itu tuh awet banget. Aku sampai sekarang juga belum habis-habis tuh satu karung. Jadi aku refill pun sedikit aja karena setiap hari yang membalut kotoran dan pipisnya si kucing itu nggak banyak juga, jadi nggak boros teman-teman. Nah ini Olive lagi main juga, lagi santai di teras. Oke, setelah aku aktivitas pagi di luar di teras, aku lanjut aktivitas dalam rumah. Aku mau bersihin kamarnya Kila. Sebenarnya sih lebih ke lebih ke pengen ganti spray kamar Kila aja. Cuman karena kemarin itu spraynya baru aku cuci dan belum aku setrika, dan kondisi spray itu ternyata kusut teman-teman. Kadang kalau misalnya spray baru dicuci setelah dijemur itu suka banyak yang nggak kusut, tapi untuk spray ini ternyata kusut, makanya aku perlu setrika dulu sebentar. Jadi aku mau menggelar atau ngegelar itu setrikaan dulu, lesehan aja, karena kalau misalnya berdiri aku juga nggak ada ruangan untuk nyetrika berdiri ya, terus pegel juga sih kalau setrika sambil berdiri itu. Jadi aku lebih prefer untuk nyetrika sambil lesehan aja. Nah ini juga spraynya dulu pernah banget aku haul ya teman-teman. Ini tuh spray yang ala-ala Korea yang lagi hits banget sampai sekarang, banyak banget orang beli, dan aku juga belinya di Shopee. Ini jenis spraynya itu aku pilih yang Rumbai. Dulu belinya itu harganya kurang lebih 200.000 lebih ya, karena ini posisinya juga size-nya yang kecil ya, yang 90x200. Nah aku setrika dulu ya teman-teman spraynya. Sebenarnya nyetrika spray itu PR banget ya, aku tuh kurang suka sebenarnya karena dia tuh terlalu lebar. Ini aja ukuran kecil, apalagi yang ukuran lebar. Makanya tuh lebih seringnya kalau untuk spray aku lebih prefer laundry ya di luar, atau di kakakku, kan kakak ipar tuh ada buka laundry ya. Karena ya itu males nyetrikanya teman-teman. Saking lebarnya males banget, apalagi yang spray Rumbai ya, bukan cuman alas kasurnya yang harus setrika, tapi kiri kanan depannya itu kan ada menjuntai kain ya, jadi aduh luas banget, gak kelar-kelar nyetrikanya. Ini aja karena aku cepetin jadi berasa cepet ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana sekarang kondisi COVID-19 makin parah ya, makin banyak yang tertular. Aku pengen banget kita tuh selalu dalam kondisi yang baik, terlindungi, dan selalu sehat ya teman-teman. Selalu ketatin ya protokol kesehatannya, jangan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting dulu mungkin ya. Karena aku juga sekarang juga udah mulai mengurangi aktivitas di luar karena takut ya. Apalagi sekarang COVID-19 yang varian Delta yang dari India juga udah masuk Indonesia, jadi dan itu pun kondisinya sangat-sangat bahaya. Lebih baik kita menjaga diri aja dengan ya mengurangi mobilitas dan interaksi kita di luar ya, demi kita sendiri dan demi keluarga kita tentunya. Stay safe and healthy ya teman-teman, karena kesehatan itu bukan cuma untuk diri kita tapi untuk lingkungan sekitar kita juga. Alhamdulillah akhirnya spraynya sudah selesai disetrika teman-teman. Aku istirahat dulu karena nyetrika satu spray gini aja udah capek banget berasanya karena lama. Saking lebar. Dan setelah nyetrika aku rapiin dulu bekas alat-alatnya. Setrikaannya aku rapiin dulu, terus kabel-kabelnya juga aku rapikan, mejanya aku lipat dan aku nanti akan simpan di belakang lagi. Kita kembalikan ke kondisi yang rapi lagi ya teman-teman, biar gak bercecer. Karena setrikaan ini juga kan masih panas ya. Aku takut nanti kena Kila, dimainin Kila, makanya aku rapiin dulu. Dan kebetulan ini juga Kila tuh posisinya lagi tidur siang ya teman-teman, tadi capek abis main dia. Dan setelah ini aku juga mau langsung pakein spraynya ke kamar Kila. Cuman mungkin karena udah kecapean nyetrika ini aku haus. Jadi aku mau minum dulu sebentar di dapur. Oke, teman-teman, kemarin aku sempat vakum lama ya, seminggu lebih aku nggak upload video karena benar-benar
pengen rehat. Terus kemarin juga kan ada insiden kabel listrik di rumah tuh masalah, jadi aku tuh berasa gak semangat banget untuk ngevlog. Aku pengen ngevlog itu nanti aja deh setelah masalah listrik di rumah kelar gitu. Oke, sambil nanti aku pasangin spray di kamar Kila, aku cerita ya ke teman-teman kalau masalah listrik yang selama seminggu di rumah aku itu terjadi tiba-tiba. Jadi awalnya aku nggak tahu sumbernya dari mana. Setiap kali colokan di rumah itu dipakai itu MCB bagian colokan itu turun, ngejepret sampai tengah malam lagi tidur pun nggak dipakai. Aku nggak pakai apa-apa ya, tapi pasti ada alat elektronik yang standby itu ngejepret juga tengah malam. Nah selama seminggu itu dicari penyebabnya di mana pelan-pelan, karena kan kalau korslet gitu kan nggak bisa langsung ketahuan ya di mananya. Akhirnya setelah beberapa hari udah hopeless, dibantu sama tetangga nggak dapet solusi juga, dibantu sama tukang yang deket rumah juga nggak dapet solusi. Akhirnya ya udah aku panggil tukang listrik. By the way aku nggak hubungin PLN dulu ya, karena aku yakin ini bukan ininya PLN gitu. Karena MCB atau meteran di luar rumah itu nggak masalah, ini pasti ada instalasinya aja yang nggak benar. Makanya aku prefer untuk manggil tukang listrik aja. Dan alhamdulillah akhirnya setelah panggil tukang listrik ketahuan kalau 3 colokan di dapur aku tuh rusak. Itu efek karena dulu tukang bangunan yang renovasi dapur aku itu instalasi listriknya itu nggak benar, dia tanam di dalam tanah sehingga menyebabkan lembab dan korslet. Akhirnya 3 colokan rusak dan aku bikin jalur colokan baru untuk di dapur. Kebayang ya teman-teman, di dapur tanpa colokan kayak gimana, kan ada mesin pompa, mesin cuci dan lain-lain. Akhirnya aku bikin jalur listrik baru di luar tembok. Ya meskipun kurang estetik jadinya ya sudah, dibanding kan nggak ada listrik nggak apa-apa, yang penting fungsi. Kayak gitu teman-teman. Ya ini pengalaman banget buat aku, kalau lagi renov rumah itu bener-bener harus diperhatikan instalasi listriknya. Jadi kita harus monitor tukangnya juga, tukang bangunannya, untuk bener gitu pasang instalasi listriknya. Pengalaman banget deh ini. Oke, ini aku hampir selesai rapiin kamar Kila, spraynya udah hampir semuanya rapi nih, bantal gulingnya juga udah dipasang, tinggal rapi-rapi aja. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton video ini sampai habis. Aku senang banget untuk teman-teman yang selalu nonton video aku. Terima kasih yang selalu DM Instagram juga, terima kasih buat support dan atensinya. Aku senang punya banyak teman-teman online, meskipun kita belum pernah ketemu tapi berasa deket ya. Dan aku berharap videoku kali ini juga mendatangkan manfaat dan inspirasi buat teman-teman semua ya. Sekali lagi jaga kesehatan teman-teman, stay safe and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.